Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Aku hancurkan sekolah-sekolah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hebat-hebat semuanya. Hari ini Kak Nia mau berkisah tentang para penghafal Al-Quran di bumi Palestina. Keren ya? Oke, biar semangat, kita takbir dulu ya sama-sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk yang rapi, tenang dan tertib, senyumnya dipasang yang paling manis, matanya dibuka yang paling lebar. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk teman-teman. Doa semoga apa yang hari ini disampaikan bisa tertanam di hati kita. Tundukkan kepala, tengadahkan kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah siap ya? Ada keluarga di sebuah kota di Palestina hidup dengan kesederhanaan. Cita-citanya membebaskan Al-Quds dan ingin menjadi penghafal Al-Quran dan mati dalam kesyahidan. Dia adalah Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim masih sangat kecil, tapi didampingi dan dibimbing oleh seorang ayah pejuang pembebas Al-Quds yang selalu menyemangati dan memotivasinya untuk terus semangat belajar dan membaca Al-Quran. Pagi-pagi, Ahmad Ibrahim terbangun dari tidurnya dan terdengar suara lantunan azan berkumandang dan juga ayam berkokok. Sudah pagi ya. Waktunya aku bangun, bersiap-siap untuk ke masjid, salat berjamaah bersama ayah. Ayahku seorang pejuang yang tangguh. Dia selalu menyemangatiku. Aku ingin berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita salat. Ayo nak. Ayah, aku rindu sama ayah. Ayah jarang sekali berada di rumah. Sabar ya nak, nanti kita bisa berkumpul bersama-sama di surga. Tapi jangan lupa pesan ayah untuk selalu membaca Al-Quran, bertilawah, berzikir, dan berdoa hanya kepada Allah. Ayah, hubungannya sama Al-Quran apa ya? Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu bersih dan suci. Tidak ada yang bisa mendekati dan membebaskan Al-Quds kecuali dengan hati yang bersih dan suci.
sebagaimana suci dan bersihnya para pejuang pembebas Al-Quds seperti pasukan Yusa bin Nun, Khalifah Umar bin Khattab yang gagah berani, Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat pasukan musuh gentar berlari ketakutan. Begitu ya. Jadi aku harus semangat belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Iya, walaupun kita sedang dijajah, walaupun Yahudi sedang menguasai kita, kita tidak boleh patah semangat. Karena kamu tahu nak, Yahudi itu sangat takut dengan orang-orang penghafal Al-Quran. Dan semenjak itu tertanam di hati Ahmad Ibrahim kecintaannya terhadap Al-Quran. Saat itu, tahu tidak teman-teman, usianya Ahmad Ibrahim masih sangat belia sekali. Dia begitu semangat belajar dan menghafal Al-Quran karena ayahnya selalu menanamkan hal tersebut. Anak-anak yang solih dan solihat, tahu tidak apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina, terhadap anak-anak yang masih kecil-kecil di Palestina? Mereka meracuni otak anak-anak agar mereka tidak semangat belajar, agar mereka tidak datang lagi ke sekolah. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Lihat, anak-anak kecil di Palestina, mereka begitu semangat belajar, begitu semangat membaca Al-Quran. Karena orang tuanya yang selalu mengajarkan itu. Aku tidak rela. Aku tidak akan biarkan. Kalau begitu, akan aku racuni otak mereka dengan game online, dengan PS. Supaya mereka lupa belajar dan lupa lagi datang ke sekolah. Aku hancurkan sekolah-sekolah mereka. Aku luluhlantahkan. Adik-adik yang solih dan solihat, tahu tidak, mereka terus saja melakukan pemboikotan secara ekonomi, meracuni airnya, makanannya diboikot, dan juga meracuni otak anak-anak dengan narkoba. Juga tahu tidak teman-teman, mereka melakukan pengusiran paksa kepada para penduduk yang ada di situ. Mereka mengusirnya, menyuruh keluar dan pergi dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Pajaknya serba tinggi sekali, sehingga para penduduk asli tidak mampu membayar pajak, dan jika tidak mampu diusir pergi, sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi. Tibalah saatnya penyerangan besar-besaran. Tentara-tentara Israel, pasukan-pasukan penjajah yang bersiap menyerang saudara-saudara kita di Palestina tak henti-hentinya. Meskipun dengan begitu, para pejuang, para mujahid Palestina tidak pantang menyerah dan tidak takut dengan apapun. Saat itu, penyerangan besar-besaran dilakukan. Hiat! Tembak! Semua orang berlari berhamburan. Listriknya dipadamkan. Mereka berlari-larian. Tolong, selamatkan anak kami. Lindungi anak kami. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, di mana anakku? Ya Allah, selamatkan anakku. Banyak sekali yang syahid. Banyak korban berjatuhan teman-teman.
anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya menjadi korban. Dan Ahmad Ibrahim baru menyadari ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya syahid. Dan saat itu yang selamat hanya Ahmad dan satu saudara laki-lakinya dan satu saudara perempuannya yang tersisa dan masih hidup. Tapi mereka hidup terpisah, teman-teman, tidak bertemu bersama-sama. Ahmad Ibrahim berada di sebuah kamp pengungsian yang jauh sekali di Jordania bersama ribuan pengungsi yang lain. Tapi Ahmad Ibrahim selalu mengingat pesan ayahnya bahwa dia harus terus semangat belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran demi membebaskan Al-Quds. Alhamdulillah, sampai hari ini usianya sudah 44 tahun, Ahmad Ibrahim terus saja mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan menghadiri camp-camp Muqayyam Quran untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang lain bahwa harus tetap semangat belajar dan juga tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, kita bisa membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bertemu lagi dengan Kak Nia. Tetap semangat ya adik-adik soli dan solihat. Belajar di rumah, belajar dimanapun, tidak boleh patah semangat. Selalu berdoa kepada Allah dan bertilawah Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.